Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan membukakan kabar terbaru mengenai penutupan rumah doa yang ada di Bekasi sahabat. Kita buka di media kompas.com ya, ini media resmi sahabat ya, kompas.com. Pendeta rumah doa di Tambun mengaku sering dapat intimidasi. Harus dilindungi nih sahabat ibu pendeta ini, karena sudah sangat sering ternyata diintimidasi. Apalagi kabarnya RW tersebut adalah seorang anggota TNI yang masih aktif. Nah, ini oknum TNI yang seperti ini seharusnya tidak boleh sahabat ya. Judulnya di Kompas adalah Pendeta Rumah Doa di Tambun mengaku sering dapat intimidasi. Kita buka media yang satu laginya sahabat. Info atau berita ini saya ambil dari suarabekasi.id news. Ulah arogan oknum TNI di Tambun minta rumah doa ditutup. Teriak dirinya penguasa wilayah ke pendeta. Wah, oknum TNI kok bisa begini ya? Penguasa. Kita baca sahabat ya. Suarabekasi.id. Viral di media sosial sebuah rumah doa di perumahan Geraha Prima Baru Blok S2 36 Tambun Selatan di Kabupaten Bekasi ditolak ketua RW setempat. Jadi menurut beritanya sahabat, ketua RT, ketua RW, kadus ikut serta ya, beserta dengan rekan-rekan mereka menutup rumah doa ini, melarang orang untuk berdoa. Pendeta Ellison Laseh mengatakan mulanya peristiwa penolakan itu terjadi sejak Maret 2023. Saat itu merupakan waktu pertama kalinya ia meminta izin kepada aparat keamanan setempat untuk mendirikan rumah doa. Ternyata niat ibu pendeta ini udah cukup luar biasa ya. Sudah meminta izin kepada pihak keamanan setempat. Jadi ibu pendeta ini tidak arogan ya sahabat ya. Berdoa saja dia minta izin kepada aparat keamanan setempat. Padahal sebenarnya berdoa itu nggak perlu izin lah. Namanya juga orang berdoa gitu ya. Awal Maret 2023 itu kami melaporkan keberadaan kami kepada ketua RT baik secara lisan bahwa kami mengontrak rumah itu untuk sebagai rumah doa, kata Ellison saat dihubungi awak media Selasa tanggal 20 bulan 6. Saat itu pihaknya membawa surat kontrak menempati rumah tersebut dan telah mengantongi izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Jadi sahabat yang terkasih, sudah jelas ya prosedurnya, sudah sangat jelas. Ya sebenarnya pun tidak perlu harus lakukan begitu ya, karena orang mau berdoa kok gitu. Ngapain harus izin-izin sebenarnya? Nggak ada surat izin untuk berdoa sahabat. Berdoa adalah hak semua manusia, siapapun itu ya punya hak untuk berdoa begitu ya. Tetapi demikian pun ibu pendeta ini sangat rendah hati, sangat luar biasa. Dia ikutin semua peraturannya sahabat, sampai dia mendapatkan izin. Dalam kontrak rumah itu tertuang juga fungsi bangunan sebagai kantor yayasan dan sebagai rumah doa. Jadi jelas ya sahabat, bukan untuk gereja. Sesuai dengan apa yang kata ibu pendeta, hanya untuk rumah doa saja. Hanya untuk tempat mereka berdoa. Namun seminggu setelah pertemuan itu, dirinya justru mendapati panggilan oleh RW setempat yang juga merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Saat itu ia diminta untuk menutup rumah doa. Masa iya TNI bisa begini sahabat? Seharusnya melindungi, mengayomi ya TNI ini. Ketua RW ini ternyata oknum anggota TNI Angkatan Darat Babinsa di Koramil Tambun Selatan. Nah, ketika dia panggil saya, dia tanya ke saya, "Bapak pekerjaannya apa?" Kemudian saya sampaikan bahwa saya pendeta. Nah, langsung dia bilang, "Saya dengar ada ibadah di situ dan itu ditutup. Diperintahkan untuk ditutup," katanya. Diperintahkan untuk ditutup, dilarang orang berdoa sahabat oleh oknum TNI ini. Mirisnya, penjelasan Ellison tidak ditanggapi dengan baik. Ketua RW itu malah bersikap arogan dengan berteriak hingga menggebrak meja. Waduh, kok bisa begitu Pak TNI kepada warga? Anda pengayom rakyat Pak, seharusnya berikan solusi apalagi untuk orang berdoa.
Apalagi cara orang-orang yang berdoa ini cukup luar biasa, termasuk Ibu Pendeta ini, melakukan semua prosedur yang baik. Kok Bapak TNI melarang orang berdoa? Dia secara arogan memukul meja, ngotot, pokoknya dia bilang saya yang berkuasa di tempat ini. Wah, bisa-bisanya begini. Gimana ini Pak, Bapak Panglima TNI? Gimana ini Bapak Panglima TNI yang kami kasihi, yang kami hormati? Kok bisa ada anggota Bapak begini Pak? Menakut-nakuti warga, menakut-nakuti orang berdoa dengan mengatakan saya yang berkuasa di wilayah ini. Gimana ini Pak? Ini saya yang berkuasa dan jangan buat aturan sendiri. Ikut aturan saya, jelasnya. Ini luar biasa sahabat. Sejak kapan ada peraturan begitu? Itu namanya diktator. Walaupun RW begitu tidak boleh. Keributan itu pun terus berlangsung sampai pihaknya mendapati surat penolakan dari warga yang telah berkop surat. Ellison mengaku sangat menyayangkan sikap tersebut. Pasalnya dari awal pihaknya memang tidak ada niat untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi jelas sahabat ya, itu hanya tempat berdoa. Dari awal pun mereka tidak ada niat untuk bangun gereja di situ. Tetapi oknum TNI ini sampai begitu luar biasa marahnya. Sampai dia berkata, saya penguasa di daerah ini. Semua harus ikutin peraturan saya, bukan peraturan kamu. Kok bisa-bisanya RW begitu? TNI lagi. Wah, baru kali ini saya temukan ada TNI begini sahabat. Karena keluarga saya pun banyak TNI ya. Kok bisa TNI begini ya? Janganlah sampai TNI kita disusupi oleh intoleransi dan radikalisme sahabat. Kita doakan. Jangan sampai TNI disusupi radikalisme dan intoleransi. Karena mereka adalah tiang keamanan negara ini. TNI, polisi, itu jangan sampai ditutupi intoleransi dan radikalisme. Sangat berbahaya buat negara ini, perdamaian negara ini. Kalau kami sudah menjelaskan dari FKUB juga sudah menjelaskan bahwa rumah doa itu tidak ada izinnya karena seperti musola tutupnya. Iya benar kan sahabat ya? Rumah doa kok izin? Aneh saja sahabat ya. Rumah doa kok harus ada izin? Namanya orang berdoa. Dan sudah dijelaskan dari awal bukan mau mendirikan gereja, hanya perkumpulan orang berdoa. Orang berdoa di situ, termasuk Bapak RT, Bapak RW didoakan oleh mereka Pak. Gak boleh arogan begitu Pak. Pak TNI. Gak boleh Pak ya. Kami jujur kepada oknum TNI ini gak kecewa melihat hal seperti ini sahabat. Kok bisa begitu arogannya ada oknum TNI? Ya, kepada pemerintah supaya ditindak anggota-anggota oknum-oknum TNI yang seperti ini, supaya tidak lebih dalam lagi terpapar radikalisme dan intoleransi. Karena sangat berbahaya, keamanan negara bisa terpapar intoleransi dan radikalisme. Begitu. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.